Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Latifatul Mukaromah. Saya dari SDN Tirtonadi. Saat ini saya akan melakukan aksi nyata saya dengan topik kurikulum merdeka. Adapun sasaran aksi nyata ini terutama untuk Bapak Ibu guru yang ada di SDN Tirtonadi, untuk orang tua dan juga untuk masyarakat umum. Sebelum kita bahas lebih lanjut, menurut Bapak Ibu, mengapa kurikulum perlu diubah? Hayo, mengapa? Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita ketahui dulu apa itu kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, yang mana di dalamnya memuat latar belakang, visi, misi tujuan, serta struktur kurikulum dari sekolah. Kemudian, apa peran dan fungsi kurikulum? Yang pertama, memandu desain pembelajaran. Kurikulum membantu dalam merancang program pembelajaran yang efektif. Ini mencakup pemilihan materi, metode pembelajaran, penilaian, dan sumber daya yang akan digunakan dalam proses pendidikan. Yang kedua, memotivasi pembelajaran. Kurikulum yang dirancang dengan baik akan dapat merangsang minat dan motivasi siswa. Hal ini dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih menarik. Kemudian, mengatur tujuan pendidikan. Kurikulum berfungsi untuk membantu dan merumuskan tujuan pendidikan yang jelas dan spesifik. Hal ini menentukan apa yang diharapkan oleh siswa dan dicapai selama pendidikan. Dan peran yang terakhir yaitu memfasilitasi evaluasi dan penilaian. Kurikulum memberikan dasar untuk pengembangan instrumen penilaian dan evaluasi. Hal ini membantu guru dan lembaga menilai pencapaian siswa dan efektivitas program pendidikan. Nah, selanjutnya, dapatkah kurikulum berubah? Berdasarkan peran dan fungsi kurikulum, menurut Bapak Ibu, dapatkah kurikulum berubah? Kurikulum itu bersifat dinamis. Apa artinya? Dapat diubah sesuai perubahan dan perkembangan zaman. Selain itu, mengikuti zaman yang sudah diadaptasi oleh keadaan geografis kita. Kurikulum juga bersifat dinamis dan akan terus dikembangkan atau diadopsi sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik. Hal ini bertujuan untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mewujudkannya? Yang perlu Bapak Ibu ingat, yaitu perubahan kurikulum itu memerlukan waktu dan komitmen dari banyak pihak, serta penyesuaian yang berkelanjutan. Terlibatan stakeholder dan pendekatan yang terencana adalah kunci keberhasilan dalam mewujudkan perubahan kurikulum. Hal ini memerlukan komponen masyarakat. Siapa saja? Yaitu peran orang tua, masyarakat, dan sekolah bertugas untuk menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum, karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Berdasarkan pemaparan saya tadi, bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu mengenai kurikulum merdeka ini? Dan mengapa kurikulum kita perlu diubah? Jangan lupa berikan tanggapannya di kolom komentar ya. Itu saja pemaparan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.